Shalom. Shalom. Horas. Selamat hari Minggu madhita sasudena. Selamat hari Ya Minggu. minggu sadarion ima minggu paunopo dung trinitatis. Manang hasitulu sadaon ni debata. Do topik toktong ma beritahon hati goran. Di bahasa Indonesia tetaplah menyuarakan kebenaran. Atong tapuka ma parminggota yang tapasonang marohata tapahohom ma martangyang mahita di bekas rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata mari siap buka di kolama dailing nomor 27 ayat 1.2. Arina marhasolangan ido ari minggui ari paradianan napasokari joi sai martuahi naringos marminggui. Songon dia pakai aku manopot konde badak rodok toruk ni rohaku ido abinatama dungadong nasangani tubuhku itu hati. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na manopalangi dohot tanoon. Amin. Madung di pabuat Tuhan tuhita sanga aha na denggan, anggon na pinangido ni rohania sian hita, ima asotigor pabaita, tadalat tom maholong ni roha, jana mangoku, di bagasan toruk ni roha, di jolo ni debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, sailehen matuhami roha na tugu, nabadia pikiran na denggan, dohot roha na ringgas patuluson karejo na denggan. Sailehen madame tuhami, asosonang hami mangulu di bagasan pangodianmu. Saya marsigat tu hatamu mahami, maradopon sasude musunami. Saya jagahon jada pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata mardesya buku ede madailing nomor onom ayat sada. Pinuji totong debato ake ibana para sirohado salala
Tabege matona ni debata na gumodangi. Ako di haholongamu do Tuhan debatamu sian nasa ati-atemu, sian nasa todimu, do sian nasa rohamu, jan akon haholongamu do dongamu jolma doskon dirimu. Atong rak mahita mangidugugo siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, patuluskon na barkatan. Amin. Tapuji matuhatta mardesian buku ede akola madailing nomor 445 ayat sada dot ayat tolu. Suara niton dini Tuhatai, Jojo dilausi ditulakoi, Saitan na dosamu sosulimai, dapatkan Tuhanmu di sesamai. Tangihon hatana parguru mai, ramoti maruas di palagut mi, panginu silent tuwatan dimi, managulakakmu madalatutmu. Tatopoti madusatta tujulon di debata martangyang mahita. Ale debata namin namar rasiroha jana badia amanami. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Sangapiganoli hamiro tujulomu. Ham hilala porludo asini rohamu disudena hami halak pardosa. Harani ido dibayan na hami paserep diri nami sedarion di julomu. Jana hami parkatopot na jodoh hami menyimbil sian akka dalammu na badiai. Songon biri-biri nalilu. Say ulang pabali hami sian julomu harani dosa nami i. Dibayan nada di halomohon rohamu hamateannya kapardosa. Tapi hamubaan ni roha do lomo ni rohamu. Aso mangulu. Sesa masudena hageduhon nami dohot pangalaw sion nami. Marhite-hite pangulo nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini rohamu di hami marhite-hite pakajongjokon dohot hagugoon ito di parbadia. Aso sonang situturuhan nami marpioho. Aso patunjala tigor bo pedaulat hami marpangalaho bayan hasangapan di guarmu na badiai. Amen. Tabege mahata ni debata baga-baga taringot tu hasesan itu satta. Sonodo hata ni debata mur di pasorat do au tahe marhite dosamu. Jadi ni lojai ho au marhite akka hasalaanmu. Au do manyesa dosamu. Huapuni ho harani au sadiri. Nada raau manyipan dosamu di bagasar rohakku. Asal amu nasalpu nada be paingot-ingotokku hasangapan ma di debatana di ginjang. Amin. Amin. Tapuji matuhatta mardesian bukit da kola madailing nomor 386 ayat 2. Sonang muda bersaya, muda sakata
Tabege mahata ni debata episteli binggutta sadarion imana tarsura di Markus onom ayat sada lalu tu ayat onom a. Dijahahom ma di bahasa akola. Dohot judul nada dijakit halak Nasaret Yesus. Mulak ma Yesus rabdot aka anak sisian nia tuhuta hagudangan nia mamuka ma ia mengajari di hari Sabat di bagas paribadatan. Bahak do halak narodisi. Jadi hatihan na mengajari i Yesus homang marohani halahi. Di do halahi ma sia dia do diboto ia sudenai hamaloon na biado na disi iai na biado ubahen na malo ia mabain halongangan hahomangan nabe tukang hayu do iai ima anak ni si Maria akka si Jakobus si Joses si Judas do si Simon nahe angginia doi nada jada nada be rap dot hita do akka ibotoniai haran ima ubain naso rahalahi majakit ia dungi di do Yesus matu halahi sude do panurirang dipasangap sangana di dia pe asing sian di hutana hagodanganna dohot di tonga-tonga ni hahanggina dohot si sorhotna sadiri. Jadi ida terbain Yesus di si hahomangan piga-piga halak do na di pamalum nia namar nyae dung japehon ia tangan nia tu halahi homang marohania harani naso rai halahi parsaya olat ni masahatna sai parjulu majalahi hamu harajani debata dohot hati goranna jadi lehnon nia ma dihamu nasongoni amin. Tapuji matuhatta mardesia buku edem akola madailing nomor 198 ayat sada. Kumaha porsaya tai rim mahitamadok au porsaya di debata amanasun marhuaso namano palani dohotano au porsaya di Yesus Kristus anak di debata nasasadai tuhata na tinubuon ni todi parbadia nanyanakon ni bujing-bujing si Maria namanaon pasaiton taran Pontius Pilatus diparsilakon mate nitanom manuat toru ngot sian halak na mate di ari patuluhon manat tuan wagijang juk di siamun ni debata amanasun marhuaso mulak ia musesiani manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsaya di todi parbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia hasesani dosa hangongot ni pamatang dohot hanguluan na suramatak. Amin. Tikting di minggut ta sadarion
nunga dikirim be tu WA jemaat asa tajahabema di bagas tabe. Napaduahon berita duka telah dipanggil Tuhan ke sisinya, yaitu Amang Sintua Humala Simajuntak Oppu Gideon Doli pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, tutup usia dengan umur 77 tahun dan dimakamkan hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di TPU Kalimulia 1 Depok. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga. Jadi tabuama martangyang mahita tangyang doa siapat. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kudus. Kalau Tuhan masih boleh menyertai kami untuk berjalan dalam minggu yang kami lalui. Pada saat ini Tuhan, kami di rumah kami masing-masing tetap bersukacita, berpegang kepada kebaikan Tuhan yang selalu memberikan perlindungan bagi kami, hingga kami dapat selamat dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit yang ada pada saat ini, yaitu COVID-19. Bapa dalam surga, dengan tangan-Mu yang kudus, kami memohon biar Tuhan melewatkan wabah penyakit yang sangat menakutkan ini, sehingga hari-hari kami akan menjadi lebih sukacita lagi. Bapa dalam surga, dengan wabah yang sangat dahsyat pada saat ini, sungguh sangat banyak teman-teman kami yang menjadi kena penyakit ini. Kami mohon kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan ketenangan bagi mereka dan tetap bersukacita, dan selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka bisa melalui, sehingga mereka bisa sembuh dari penyakit yang mereka derita. Pada saat ini juga banyak teman-teman kami dengan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, menghibur mereka, mencukupkan mereka, sehingga di hari yang akan datang mereka akan beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami ini yang pada sakit pada saat ini, yaitu jemaat kami yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, yaitu Inang Nyonya S. Gultom Boru Siregar, Amang P. Siregar, Hendra Siregar, Jesse Nainggolan, dan juga Inang yang diisolasi mandiri pada saat ini, Inang Nyonya B. Huta Barat Boru Simajuntak, Inang Nyonya L. Tambunan Boru Sihaan, Nyonya Andre Sihaan Boru Tampu Bolon, William Siregar, Amang J. Tobing dan Inan Sintua DL Boru Tambunan dan mereka sekeluarga, dan juga anak kami Prengki Sitompul. Tuhan, kepada tangan-Mu lah kami serahkan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit pada saat ini. Kami hanya bisa berdoa Tuhan atas wabah yang dahsyat ini, tapi kami yakin bersama Tuhan itu semua akan lewat dan kami akan dimenangkan daripada penyakit itu. Tuhan dalam surga, kami juga berdoa bagi berita duka yang telah kami terima, di mana Amang Sintua H. Simajuntak Boru Marpaung Naposomu, pelayan gereja kami ini, yang telah Tuhan panggil bersama dengan Tuhan di surga yang Tuhan telah sediakan. Kami yakin dia telah bersama Tuhan. Tapi kami sebagai manusia, saudara-saudara, anak, istri, anak dan cucu Amang kami ini,
amang situasi majuntak pada saat ini sangat kehilangan dan bersedih. Biarlah Tuhan yang menyamah mereka, biar mereka lekas terhibur dan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka sebagaimana normal biasanya. Berikan berkat bagi mereka Tuhan, berkat penghiburan, dan Tuhan cukupkan segala apa yang mereka perlukan. Kami yakin bersama Tuhan keluarga besar itu akan cepat terhibur. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini, minggu tanggal 5 sampai tanggal 11 Juli 2021 yang telah bertambah umurnya atau berulang tahun. Biarlah Tuhan dengan penambahan berkat umur yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka semakin merasakan begitu berkat kasih-Mu yang begitu besar dan selalu bersyukur dalam segala langkah kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu secara keseluruhan, jemaat di GKPA Depok ini. Dengan COVID-19 yang terjadi Tuhan, di samping banyak yang sakit dan banyak yang meninggal yang mendukakan kami, tapi juga Tuhan berpengaruh juga bagi ekonomi rumah tangga setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan mencukupkan kebutuhan kami, setiap rumah tangga kami, dan kami dapat selalu bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di gereja GKPA Depok ini. Kami tahu sangat banyak pergumulan yang kami rasakan pada saat ini. Kami serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dan akan menjadi suatu pelayanan yang terbaik yang kami lakukan di gereja-Mu di Depok ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pucuk pimpinan kami, mulai dari pucuk pimpinan yang paling tinggi sampai pimpinan kami di Perlegutan. Biar Tuhan memberikan kepada mereka kepintaran, kekuatan, dan cukupkan mereka Tuhan, sehingga dapat melayani kami dan membawa gereja kami ini ke arah yang lebih baik. Secara khusus kami berdoa bagi Amang Eporus yang pada saat ini penyakit COVID yang dirawat di Pekanbaru. Tuhanlah yang menyertainya dan memberikan kesembuhan bagi pucuk pimpinan kami ini, sehingga di minggu yang akan datang, hari yang akan datang, dia bisa melakukan pelayanan sesuai dengan pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara umum bagi negara kami yang kami cintai ini. Apapun yang kami rasakan pada saat ini, apapun imbas ekonomi karena penyakit ini, tapi Tuhan menolong pemimpin kami untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat berlewatnya penyakit yang mewabah pada saat ini. Kami yakin Tuhan memberikan tenaga pikiran bagi pemimpin kami untuk bijaksana kepada kami semua rakyatnya untuk melakukan yang terbaik demi masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah orang yang sangat melakukan kesalahan dan dosa. Ampuni kami, biar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan yang membawa firman di minggu hari ini, Amang Pendeta Sinaga. Biarlah Tuhan menyertai pelayanannya, dan Tuhan jugalah dengan tangan dia akan semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tabege bajohata ni debata nagabeujahan dihita lau palagut haulta ima natar surat di Mazmur 50 ayat 14. Haul halua mahaulon tuau debata nagumicat patulus majanjimu tuau atong tapasat mahaulta naparjolo napadua do napatuluhon tujolo maredde mahita siap buku ede akola madailing nomor 438 ayat 1 dot ayat 3.
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita yang memperkenankan kita untuk disapa oleh firman-Nya pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis ini. Di tengah pandemi COVID-19, kita masih diperkenankan untuk mendengarkannya walaupun melalui media online ibadah kita saat ini. Marilah kita berikan dan arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perikop Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Jerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepada aku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Pasu-pasu macam itu di bagasan rohaki, asotok tong matahari dah mulai menguluh hatami, diperangi di hataku, roh di Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, negara kita dikenal oleh bangsa-bangsa luar sebagai negara yang taat beragama, negara yang taat beribadah. Kita bisa bayangkan setiap perayaan-perayaan ibadah, pasti masyarakat kita berbondong-bondong mengikuti perayaan-perayaan ibadah itu. Setiap hari Minggu sebelum masa pandemi COVID, gereja kita penuh dengan orang-orang yang datang untuk beribadah. Demikian juga pada hari Jumat, tetangga kita, teman-teman kita yang lain juga taat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan mereka.
Namun yang menjadi persoalan yang membuat kita kadangkala miris melihatnya, di tengah sebagai negara yang taat beribadah dan yang taat beragama, ternyata kita juga dikenal sebagai salah satu negara yang korup, di mana kita terkenal sebagai negara yang banyak melakukan tindak pidana korupsi. Di samping itu juga kejahatan-kejahatan moral, kekerasan-kekerasan sering juga terjadi. Yang menjadi pertanyaan, di manakah kehidupan peribadahan kita? Di manakah kehidupan iman kita yang selama ini kita dikenal sebagai orang-orang yang taat beragama dan beribadah? Jangan-jangan peribadahan-peribadahan yang selama ini yang kita lakukan itu hanya sebatas ritual saja, hanya sebatas kulit luar, tidak menyentuh hati dan kehidupan kita. Hal ini juga Bapak Ibu sekalian yang ditentang oleh Nabi Amos. Pada saat itu umat Allah, yaitu khususnya bangsa Israel bagian utara, memang pada saat ini Israel sudah terpecah dua. Israel selatan yang bergabung antara Yehuda dan suku Benjamin itu menjadi satu bagian yang disebut dengan Israel selatan. Dan yang selanjutnya yang 10 marga itu menyatu menjadi disebut dengan Israel utara. Ketika dikatakan Israel itu berarti mengacu kepada Israel utara yang 10 marga. Dan ketika dikatakan Yehuda, itu mengacu kepada Israel selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan Benjamin. Pada saat ini, kerajaan Israel ataupun Israel utara itu dikenal sebagai kerajaan yang taat beribadah. Kerajaan yang benar-benar sangat menghargai perayaan-perayaan. Membawa persembahan-persembahan dengan tarian-tarian, pujian-pujian. Tapi apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu sekalian yang terkasih? Semua peribadahan-peribadahan yang dilaksanakan oleh mereka hanya bersifat kamuflase. Peribadahan-peribadahan itu hanya bersifat kemunafikan. Seolah-olah Tuhan itu mereka agung-agungkan dengan nyanyian-nyanyian indah. Namun dalam praktik kehidupan, mereka kerap melakukan penindasan dan kekerasan. Itu sebabnya Amos menegur peribadahan-peribadahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena bagi Allah, tiada artinya nyanyian yang indah, persembahan-persembahan, korban-korban bakaran, jika keadilan tidak mengalir di tengah-tengah umat Israel. Saya akan membacakan Amos 5. Di sana dikatakan di dalam ayat 21 sampai ayat 24 seperti ini. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Makna peribadahan itu menurut Amos bukanlah perayaan, nyanyian-nyanyian, ritus-ritus, bukan seremoni-seremoni, bukan persembahan korban bakaran, tetapi kejahatan tetap merajalela. Bagi Amos, peribadahan itu adalah karaktermu, kehidupanmu, perbuatanmu.
Apa yang bisa kamu nyatakan mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan, di tengah kehidupan sosial, membantu mereka yang tertindas, membela hak-hak mereka yang terpinggirkan. Itulah ibadah yang sejati. Amos mengubah ibadah yang bersifat ritual, ritu seremoni, menjadi ibadah yang harus dipraktekkan, yang harus dilakukan sebagai gaya hidup umat Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Yesus Kristus, mengapa Allah mengutus Amos, yang pada dasarnya dia berada di Israel Selatan, di Yehuda, di Tekoa, kampung halamannya. Dia adalah sebagai pekerja pemungut buah arah hutan, pekerja sebagai peternak. Ternyata umat Israel di utara sudah merasa nyaman dengan peribadahan-peribadahan selama ini dilakukan. Pemahaman mereka Tuhan itu bisa disogok dengan nyanyian, dengan pujian, maka dosa-dosa mereka bisa terhapus. Tetapi kejahatan selalu berkembang, pemerasan terjadi, dan penindasan juga terus terstruktur antara kaum orang-orang kaya, kaum elit, kepada orang-orang yang kecil dan yang hina. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Amazia sebagai imam yang di Betel, imam secara formal yang ada di sana, dia bertindak ketika Amos datang menyuarakan nubuat Allah, menegur mereka dengan peribadahan, dengan ibadah ritual atau ritus yang hanya bersifat kemunafikan. Dia tersinggung, dia marah, dan dia menegur Amos dengan nubuatan itu. Karena bagi Amazia, pada saat itu umat Israel merasa makmur, merasa nyaman, tidak ada tantangan. Kenapa tiba-tiba datang Amos memberitakan kabar hukuman ancaman Tuhan? Sementara di sisi lain pada saat itu umat Israel utara itu merasa nyaman dan makmur. Amazia marah, seolah-olah Amos datang untuk mengacaukan keamanan, kedamaian umat Israel utara pada saat itu. Amos yang bukan pada porsinya menurut mereka, karena dia berada di Yehuda, mencoba memperkenalkan firman Tuhan dengan mengancam umat Israel, mengancam orang yang ada di Israel utara dengan kejahatan yang mereka lakukan. Amos disebut oleh Amazia, dia bernubuat di tanah Israel utara hanya untuk mencari makan, mencari popularitas, dan berani memberikan kabar malapetaka tentang kematian Raja Jerobeam, tentang kehancuran bangsa Israel. Amazia sebagai imam yang berdiri pada saat itu secara formal menolak dan tidak percaya dengan nubuatan Amos. Itu sebabnya Amazia berkata kepada Amos di ayat yang ke-12. Lalu berkata Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana." Artinya kamu itu punya wilayah. Kamu itu di Yehuda, bukan di sini. Bukan di Israel Utara. Kenapa kamu itu mengacaukan kehidupan kami yang nyaman? Namun Amazia tidak menyadari bahwa sebenarnya kenyamanan yang dianggap oleh Amazia itu sudah menjadi kejijikan dan ancaman hukuman di hadapan Tuhan. Karena peribadahan-peribadahan yang dilakukan Israel Utara sudah sampai pada tingkat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Namun para pemuka agama termasuk Amazia tidak sadar bahwa mereka sudah lari, sudah melenceng dari firman Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan mengutus Amos yang bukan dari Israel Utara, tapi dari Yehuda, dari Israel Selatan, mengingatkan mereka, mengancam mereka, menubuatkan hukuman yang akan terjadi kepada umat Israel, termasuk kepada Raja Jerobeam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika Amazia menolak kedatangan Amos, Amazia mengirim surat kepada Raja Jerobeam supaya Jerobeam juga melegalitas penolakan Amazia sehingga Amos pergi ke Yehuda. Tapi apa yang dikatakan oleh Amos? Amos membela. Sebenarnya memang kalau kita bisa berpikir, wajar Amos. Sebenarnya kurang kerjaan sebenarnya Amos kalau kita melihat dari ukuran manusia. Kenapa saya katakan kurang kerjaan? Ngapain dia harus jauh-jauh dari Yehuda? Dia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut pohon ara, buahnya, peternak. Dan dia harus pergi ke Yerusalem, ke Israel Utara, pergi ke Betel, hanya untuk menegur dan dibenci oleh mereka. Secara rasional, siapa yang mau? Saya nggak tahu apakah mau ibu seperti itu, kita pergi meninggalkan kampung halaman kita, di sini kita sudah nyaman, kita sudah mendapat pekerjaan, kehidupan kita. Tak taunya kita disuruh mengusik ketenangan orang dan kita didamprat atau disemprot. Karena nyawa kita juga terancam. Kan itu secara logika manusia. Tapi apa yang dikatakan oleh Amos? Amos membela statusnya. Amos berkata kepada Amazia, aku bukan nabi. Dan aku juga bukan tergolong sebagai golongan nabi. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos secara tidak langsung ingin menyatakan, kalau bukan karena Tuhan mengambil aku, kalau bukan karena Tuhan mengutus aku tidak akan datang ke sini. Aku tidak akan menegur kalian. Aku tidak akan memberitakan hukuman yang sudah hendak dinyatakan Tuhan kepadamu. Mengapa? Karena kamu, ini sebenarnya pembicaraan antara Amos dan Amazia. Amos mengatakan kepada Amazia, karena kamu selalu memberitakan berita kedamaian, berita sukacita, sehingga tidak ada pertobatan di tengah umat Israel. Itu yang dapat kita lihat di dalam ayat 16. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, ini tujuan kata Amos kepada Amazia. Janganlah bernubuat menentang Israel. Janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Artinya hendaklah Amos itu datang hanya mengatakan kata-kata indah, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menyenangkan, sementara kejahatan secara masif terjadi, penindasan kekerasan. Dan hal inilah Amos menyatakan kebenaran nubuat Tuhan. Menyatakan kebenaran hukuman yang akan terjadi bagi umat Israel. Apakah hukuman itu? Sebab beginilah firman Tuhan. Ini kita lihat di ayat 17. Istrimu akan bersundal di kota. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Inilah hukuman yang dinyatakan Tuhan kepada umat Israel melalui Amos. Hukuman itu tidak akan mungkin lagi bisa dihindarkan. Karena Allah sudah memperhitungkan dosa dan kejahatan umat Israel.
karena pertobatan tidak terjadi di sana. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kalau kita melihat nats ini, ada 3 hal yang memang kita harus perhatikan. Yang pertama sekali kita melihat dari karakter Amos. Ketika Tuhan memilih Amos, memanggil Amos, dari profesinya, dari peternak, dari petani, pengambil buah pohon ara hutan, dia mengaminkan panggilan Tuhan itu. Walaupun dia harus menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan dan bahkan nyawa terancam. Tapi iman percayanya kepada Tuhan memberi keberanian kepadanya berbicara atas nama Tuhan, menyatakan hukuman bagi umat Israel yang tidak bertobat. Itu berarti bahwa sebagai orang yang percaya, kita juga dituntut seperti Amos. Harus tetap menyatakan kebenaran. Walaupun kita diperhadapkan dengan kesulitan, bahkan ancaman kematian. Karena Yesus sendiri di dalam Markus 8 ayat 34 berkata, siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada harga yang harus kita bayar. Karena memang gereja ini diutus ke tengah dunia untuk menyatakan kebenaran. Sama seperti topik minggu kita saat ini. Dalam Matius 10 ayat 16. Jelas Yesus berkata kepada muridnya, aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah serigala. Itu berarti bahwa gereja dan orang-orang Kristen tidak boleh berada dalam zona yang aman. Gereja harus terpanggil, tertantang hadir di tengah dunia ini dengan persoalan-persoalan yang kompleks. Gereja harus mampu menjadi transformer, mentransformasi perubahan masyarakat. Di mana ketidakadilan terjadi, dia harus mampu menyatakan keadilan. Di mana ketidakbenaran terjadi, dia harus mampu menyatakan kebenaran. Di mana kekacauan terjadi, dia harus mampu menjadi pioner, pembawa damai sejahtera di sana. Oleh sebab itu, gereja tidak boleh puas dengan zona aman. Dengan kepuasan-kepuasan saldo yang banyak. Dengan nyanyian-nyanyian kategorial, paduan-paduan suara di dalam gereja tanpa ada aksi, tanpa ada tindakan. Khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Gereja ditantang. Apakah yang bisa kita perbuat bagi masyarakat? Janganlah dulu masyarakat luas, bagi warga jemaat kita yang terpapar COVID. Yang tidak bisa tercover oleh pemerintah, rumah sakit. Karena memang semua sudah padat. Bagaimana gereja bisa berkoordinasi dengan warga jemaatnya yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Tanpa ada pendampingan. Gereja harus menyatakan kebenaran firman Allah di sana. Memang, percaya kepada Yesus, believe in Jesus, kita tidak perlu membayar. We pay nothing. Ketika kita mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Follow Jesus, we pay something. Tapi ketika kita mengatakan gereja melayani Yesus, kita harus bayar semuanya. We pay anything. Serve Jesus, we pay anything. Oleh sebab itu gereja harus tampil sebagai pemimpin perubahan. Gereja harus mampu menyatakan kebenaran di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Inilah yang kita lihat. Karakter gereja yang harus melekat. Sebagaimana karakter Amos. Suara Nabiah kritikal harus nyata di tengah-tengah sosial yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat karakter dunia ini.
yang disimbolkan dalam diri Amazia. Yaitu banyaknya sekarang karakter manusia yang hanya senang dengan persekutuannya sendiri, kenyamanannya sendiri, dan dia tidak ingin diusik orang lain padahal dia sudah melenceng. Banyak orang tidak ingin dikritik, tidak ingin diperbaharui. Sementara ketika kita mau menasihati orang lain, itu sebenarnya adalah kita tidak ingin dia jatuh dalam kesalahan. Seandainya saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan kita bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita masih mau mendengarkan orang mengkritik kesalahan kita? Orang mengingatkan kita karena perbuatan kita? Jika kita masih senang dan mau mendengar, bersyukurlah. Berarti karakter perubahan menuju kepada lebih baik masih ada dalam hidup kita. Tetapi jika kita marah, emosi dan bersifat defensif, berarti kita tidak ingin terjadi perubahan itu di dalam hidup kita. Itu yang terjadi sekarang. Banyak sekarang gereja hanya mencari zona aman. Gereja hanya asik dengan dirinya sendiri, tanpa dampaknya keluar. Gereja hanya penting persekutuan dan keselamatan yang bersifat individualistis, egois. Kepercayaan kepada Tuhan tidak dibarengi dengan tindakan sosial peduli kepada sesama. Seolah-olah hidup beriman itu, hidup beribadah itu, hanya hubungan vertikal kepada Tuhan, tanpa ada hubungan sosial. Dan itulah yang terjadi di tengah umat Israel. Mereka membangun peribadahan-peribadahan yang luar biasa. Tapi aksi sosial merusak, menghancurkan hubungan horizontal sesama manusia. Hati-hati. Ketika kita saat ini melakukan kekerasan, melakukan dosa, pada saat ini Tuhan sedang merancang hukuman bagi kita. Namun Tuhan belum menjatuhkan hukuman itu, belum memvonis kita. Mengapa? Karena Tuhan masih berharap adanya pertobatan dari kita. Yang ketiga, dari sudut anugerah Tuhan, kita harus ingat, Allah itu tidak pernah diam. Allah itu selalu proaktif memerhatikan kehidupan umatnya. Dan Allah dalam nats kita saat ini tidak pernah menghukum umatnya tanpa lebih dahulu mengingatkan dan menegur. Ketika umat Israel Utara melakukan kesalahan, Tuhan mengutus Amos supaya mereka mau menyadari kesalahan dan bertobat sehingga hukuman tidak terjadi. Namun ketika hukuman terjadi atas umat Israel, itu berarti kekerasan tengkuk umat Israel yang terjadi di sana. Tidak ada pertobatan. Walaupun kita memahami Tuhan itu adalah Allah penuh kasih, Allah penuh anugerah, tapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekecil apapun dosa, Tuhan akan memperhitungkan itu dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari kita bercermin di hadapan Tuhan. Bagaimana perilaku hidup kita di hadapannya? Jangan-jangan kekristenan kita hanya bersifat seremonial. Karena memang ada 4 kategori kekristenan itu. Yang pertama, Kristen seremonial. Dia puas kekristenan itu hanya sebatas ritual dan seremonial saja. Pada masa peribadahan, perayaan-perayaan, dia sangat aktif. Tapi hanya sebagai ritus. Yang kedua, ada juga disebut dengan kekristenan ornamental. Dia puas dan bangga kekristenan itu hanya dengan menggunakan simbol-simbol. Gunakan simbol salib. Menggunakan ayat-ayat Alkitab ditempelkan di mobil, di rumah, di ruang tamu. Tapi itu semua hanya ornamen. Hanya hiasan. Tanpa ada makna di dalam hiasan tersebut. Yang ketiga, ada juga kekristenan yang disebut Kristen intelektual. Sama seperti para ahli Taurat.
orang Farisi yang mampu berteologi, yang hebat mengeluarkan pendapat-pendapat, ulasan-ulasan teologis. Mereka mampu menghafal ayat-ayat Alkitab, peraturan-peraturan hukum Taurat. Tetapi nol dalam tindakan dan perbuatan. Iman seseorang tidak ditentukan seberapa hebat dia berteologi, berdebat secara teologi. Tetapi iman seseorang bisa kita lihat dalam dua hal. Seberapa tangguh dia menghadapi penderitaan. Dan seberapa peduli dia kepada orang lain di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang dialaminya. Dari sana bisa kita lihat karakter dan iman seseorang. Dan yang keempat, kategori Kristen operasional. Mereka adalah Kristen-Kristen pelaku. Mungkin mereka tidak bisa menjabarkan apa itu kasih. Tetapi ketika ada orang yang haus, dia memberi minum. Ada orang lapar, dia memberi roti atau makanan. Dan dia selalu bertutur kata yang sopan, yang ramah, yang lemah lembut. Dia menjadi teladan dalam perkataan, dalam iman, dan dalam perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini, nyatakanlah kebenaran itu. Dan selalu kita harus menyatakannya. Dan jangan pernah berpikir zona aman. Tapi ingatlah, dalam Matius 28 ayat 20 Yesus berkata, Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Yesus tidak akan membiarkan kita menjalani kehidupan ini, melakukan tugas yang diberikannya kepada kita tanpa pemeliharaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin, amin. Natutudui say marhangalu na porsayai. Say marhangalu na porsayai. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi. Muda sata hidongan sapor lagu tani sai moga jana sonan sudena halahi sai moga jana sonan sudena halahi. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Say
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian terkasih, salam sehat dari kami, Pendeta Romeo Sinaga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.